loh, ternyata fresh dari Malang datangnya tadi pagi. Dan habis ini Senin pulang lagi. Masa lo dedikasi yang benar-benar. Oke, hari ini karena jumlah pesertanya sedikit, tapi lebih tepatnya karena di Monas itu sekarang pakai halo-halo terlalu mencolok. Satgasnya juga masih berkeliaran, satgas mungkin. Dan kita tidak ada poster kecuali kita kalau misalnya bisa buka poster besar, tapi kalau nggak bisa, kita akan di halaman Museum Nasional. Gitu. Di situ akan ada intermezzo tentang daerah sekitar lapangan Monas ini di zaman kolonial. Kalau tadi di zaman arkeologinya, dari sisi arkeologinya, lebih ke transformasi simbolik Lingga Yoni dan juga dari sisi purbakalanya yang nanti akan juga diceritakan di sebagian arca-arca di koleksi Museum Nasional. Kalau saya lebih di kolonial. Jadi kita udah jam 8 lewat, jadi mari kita mulai. Pak Du, mungkin ada pengantar dulu sebelum kita masuk, dan nanti kita ke dalam ya. Kita bebas, nanti kita mau di titik mana, yang penting kita waktunya di Museum Nasional kemungkinan sekitar jam 10 lah kita tiba di sana. Nah di sana apakah nanti sampai 9.30 atau sampai jam 12 kita lihat situ aja, atau sampai menjelang buka puasa. Silakan, Adi. Hai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kali yang kesekian ya, saya bersama sahabat Museum. Kegiatan baik, kegiatannya itu di Jakarta, kadang juga masih di sekitar Jakarta, tapi kadang juga di luar Jakarta, di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Jadi moga-moga nanti kalau tidak memungkinkan di tahun ini, tahun depan ya mungkin ya kita bisa kalau nggak di Jawa Timur ya di Jawa Tengah lah ya. Moga-moga ya nanti kita ajakkan kegiatan. Nah kali ini memang agak khusus ya, jadi yang kita telah kaji ini agak khusus ya. Jadi kalau ke Museum Nasional itu banyak koleksi, banyak tinggalan-tinggalan arkeologis yang berupa arca. Nah nanti kita fokusnya itu milih harta tertentu. Milih harta tertentu, walaupun nanti kita juga akan bicara yang lain, tapi ada fokus itu milih harta tertentu, yaitu Lingga dan Yoni ya, Lingga dan Yoni. Nah kita tidak hanya sebatas membicarakan Lingga dan Yoni pada masa lalu, pada masa itu juga sebagaimana yang koleksinya cukup banyak ya di museum itu ya, sehingga nanti kita bisa melihat varian-varian Lingga Yoni yang ada di museum itu. Tapi kita tidak hanya berbicara tentang masa lalu demi masa lalu. Nah itu ya. Jadi masa lalu juga demi masa kini. Walaupun masa kininya tidak sangat kini ya, jadi paling tidak ya tahun-tahun 60, 70 ketika Monas itu dibangun. Ya, sehingga nanti kita bisa berbicara tentang lintas masa itu juga, dan masa-masa sekitar Orde Lama, Orde Baru ya. Monas itu kan dibangunnya di Orde Lama starting, tapi peresmiannya itu sudah masuk Orde Baru ya itu. Nah kita akan bicara tentang transformasi itu, bagaimana Lingga Yoni yang notabene merupakan kekayaan budaya, khasanah budaya masa Hindia sejak paling tidak sejak abad-abad ke-7 gitu, terus berlanjut terus sampai masa akhir itu juga, dan transformasinya memasuki masa kemerdekaan. Ya, jadi bagaimana tergambar pada pada Monas ya. Nah, Tugu Monas. Nah, oleh karena kita itu berangkatnya dari Monas, jadi saya kira kemarin itu dari museum ke Monas itu dibalik, dari Monas ke museum, jadi kita lebih kilas balik ya Dep ya, kilas balik. Jadi yang masa-masa ininya kita awalkan, baru nanti kita cari akarnya. Nah kita flashback, nanti kita akan masuk lorong waktu. Nah museum itu lorong waktunya, tapi kita startnya dari era sekarang, Monas di era sekarang, era Monas di era 60-70, baru nanti mundur lagi jauh sampai ke masa Hindu juga. Ya jadi, nah nanti teknisnya dari sini kita cari tempat yang agak sejuk. Perasaan saya sekitar pohon-pohon sekitar Monas itu supaya nanti bisa
kita akan membicarakan pengantar dulu deh tentang Belum. apa itu Lidah Yoni gitu ya. Udah di sketsa atau Sudah. di terminal apa? Asik. Serbo. Sampai jam berapa tadi pagi? Jam 4 lah kita. Masya Allah. Ya kita nanti cari satu titik kira di bawah pohon apa gitu ya. Monggo kita jalan di situ, nanti kita berhenti untuk memberikan pembekalan awal lah sebelum kemudian kita akan terapkan membicarakan tentang Monas dan koleksi. Tapi jangan yang ada orang pacaran ya. Oh iya. Kayak Berikan ini ya. titiknya. Ya monggo. Kita kayak menuju kuliah ke ini sana. ya, belajar ya. Yuk jalan yuk, mari. Oh boleh tenang ya. Oh boleh. Bisa aja ya. Kemarin juga ikut Pak tadi yang stasiun kota. Ini punya lu sendiri. Iya, Pak. Oh, dia ada kafe di bawah itu ya? Iya. Jadi sampingnya Itu nama patung. KTP. Itu anak yang ronda putih itu kalau nggak salah. Oh, namanya.
bener ya, kamu jalan ke sana ya. Jadi itu ada Papa juga mau juga marah-marah tuh di jalan. Terus dia buset deh. Kenapa mau di nama molor? Tahu dah. Semangat tinggi. Enggak, beda kadang. Itulah dinamika pernikahan. Dinamika zaman dulu, orang zaman dulu malas aja. Suka tadi dia bersketsa. Lihat ya, kita lihatnya dari sini ya. Ya baik, saya sebelum membicarakan tentang Monas, tentang koleksi museum, kita bicarakan tiga Yoni itu secara terpisah. Enggak, lepas maskernya. Ya, jadi lengkapnya sebenarnya ini satu set ya, sepasang ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih ini ya. Jadi ini Yoninya, ini lingganya. Tapi saya akan bicara terpisah dulu satu persatu sebelum dipadukan ya, diintegrasikan. Saya akan mulai dari yang di bawah dulu ya. Ini gambaran umum tentang Yoni ya, Yoni. Jadi ada paling tidak 3 bagian yang utama, komponen yang utama dari Yoni itu adalah bangun yang ini yang berbentuk bujur sangkar. Umumnya sebagian besar itu bujur sangkar. Tapi juga tidak selalu ya. Nanti di Museum Nasional kita juga bisa melihat varian-varian Yoni. Ada juga Yoni itu yang ternyata bangunnya tidak bujur sangkar tapi bulat. Ada yang persegi 8. Ada gitu ya. Tapi yang berbentuk bujur sangkar ini paling banyak kita dapati. Jadi ini utama bangun bujur sangkar. Nah, kemudian di salah satu sisi dari bangunan yang bujur sangkar itu ada yang menonjol ini. Nah, sebutannya ini adalah cerat ya. Cerat Yoni. Jadi kalau wadah menanam air itu ya, ceret itu kan aja panjurannya, ada cucuknya. Nah, ini semacam itu ya. Jadi punya cerat ya atau corot gitu ya. Nah, sebutannya cerat Yoni. Nah, apakah fungsinya seperti cerat pada pada teko itu ya, pada air itu sama? Karena cerat ini fungsinya juga untuk mengalirkan air. Nanti kita bisa lihat di sini ada ada saluran itu, dan kemudian air itu bisa mengucur di sini. Nanti kita akan bicara kenapa ada air yang dikucurkan lewat ini ya. Nah, ini namanya cerat Yoni. Nah, cerat Yoni itu bervariasi ya. Terutama variasinya itu nanti terlihat pada penyangganya. Ada penyangga cerat Yoni. Nanti di Museum Nasional itu justru kita bisa melihat varian-varian penyangga cerat Yoni. Jadi ada Yoni yang disangga dengan figur tertentu, ada juga yang tidak. Nah, yang disangga dengan figur tertentu itu macam-macam. Misalnya yang paling banyak itu tentu naga. Jadi cerat Yoninya itu berupa naga. Jadi mulai sekitar kepala sampai sekitar di bawah kepala ya, kayak lehernya itu leher naga. Tapi juga ada yang berbentuk singa dalam posisi berdiri miring gitu ya. Di tangan singanya nyangga ini juga bisa. Nah, malahan di Museum Nasional ada beberapa, nanti kita akan bicarakan, penyangganya itu Garuda. Ya, Garuda nyangga, tergarudanya itu jongkok, duduk jongkok di tempurung kura-kura. Itu apa gitu ya? Kenapa ada Garuda, ada kura-kura, lalu hubungannya dengan cerat apa, nanti akan kita bicarakan di Museum Nasional. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa cerat ini ada yang tanpa penyangga, kalau sederhana tanpa penyangga. Kalau yang lebih detail ya, lebih kompleks itu disertai dengan penyangga. Ini komponen yang kedua ya. Jadi selain bujur sangkar, ada komponen yang kedua itu cerat. Nah, komponen yang ketiga dari Yoni itu adalah di ini. Ini ada lubang. Pada sering kali yang banyak kita dapati lubang itu berbentuk bujur sangkar. Ya,
lubang itu berbentuk bujur sangkar, tapi tidak selalu. Ada lubang itu yang juga berbentuk bulat. Ya, ada yang berbentuk bulat. Mengapa bujur sangkar, mengapa bulat? Nanti akan kita bicarakan terkait dengan benda apa yang dimasukkan ke dalam lubang ini. Ya, benda apa yang dimasukkan ke dalam lubang itu. Jadi sekali lagi ada yang bujur sangkar, tapi juga ada yang bulat. Kedalamannya variatif ya. Kedalamannya variatif, tapi yang pasti tidak sampai di bawah tengah ya, di bawah tengah dari tingginya ya, jadi sekitar tengah atau sedikit di atasnya. Nah, ini ada lubang ini ya, ada lubang ini. Nah, jadi sekali lagi bentuk lubangnya variatif ya. Sebagian besar itu persegi, sebagian besar itu adalah ada juga yang bulat. Nah, kemudian posisi lubang ini umumnya itu pas di garis diagonal. Jadi kalau ini ditarik dari pojok ke pojok ini pas diagonal. Tapi ada yang tertentu juga yang agak unik. Di Museum Erlangga di Kediri, di dekat gua Silomangkleng di Gunung Klothok itu, dia tidak di titik sentrum, tapi digeser ke kanan atau digeser ke kiri belakang. Jadi tidak pas di titik sentrum, tapi digeser ke kiri belakang. Nah, dasar konsepsinya apa? Nanti kita akan bicarakan itu di Museum Nasional ya. Tidak semuanya kita bicarakan di sini supaya nanti tahu bendanya. Ini kan hanya gambarnya. Nah, terus kemudian secara keseluruhan ya. Jadi kalau ini saya bagi-bagi gitu ya. Yoni ini terdiri atas 3 bagian utama. Bagian yang paling atas ini, paling bawah, dan bagian tengah. Bagian paling atas ini disebut dengan perbingkaian atas kan. Disebut perbingkaian karena terdiri atas beberapa bingkai, beberapa pelipit-pelipit. Ada yang pelipit persegi seperti ini, pelipit mestar, ada pelipit yang berbentuk sisi genta seperti sisinya genta kan, itu sebutannya pelipit sisi genta. Atau ada juga yang pelipit seperti ini, namanya pelipit belah rotan. Jadi ini seperti rotan yang dibelah dengan menggunakan pisau gitu, sehingga begini maka bentuknya ada gini, ini menonjol ini. Nah, ini namanya pelipit belah rotan. Nah, jadi ini ada perbingkaian atas, ini perbingkaian bawah. Pada umumnya perbingkaian atas dan perbingkaian bawah ini simetris pada umumnya ya. Paling kalaupun membedakan yang pelipit paling bawah ini dibuat lebih tebal gitu ya, lebih tebal daripada pelipit yang di atas. Tapi biasanya simetris ya. Jadi misalnya persegi kemudian sisi genta, kemudian belah rotan, di atas juga begitu. Nah, ini namanya perbingkaian atas, perbingkaian bawah. Yang mengapit apitannya itu disebut batang ya. Batang ini semacam tubuhnya ya, batang. Nah, pada batang ini ada lis. Ini sebutannya banda. Banda itu sabuk, jadi seperti disabui gitu ya. Kalau tubuh ini ada sabuknya. Nah, jadi sekali lagi yoni ini terdiri secara vertikal bisa dibagi menjadi 3, perbingkaian atas, perbingkaian bawah, dan batang, ditambah lagi dengan banda yang ada di tengah. Ini yoni ya. Nah, secara simbolik ya, ini yoni ini adalah benda yang simbolik ya, jadi bukan ikonik tapi lebih ke simbolik ya. Jadi sebenarnya menggambarkan sesuatu, tetapi media penggambarannya itu dengan yang digambarkan tidak sama persis ya. Nah, ini sebenarnya kan menggambarkan perempuan, menggambarkan seorang dewi. Dewi siapa itu yang digambarkan, disimbolkan sebagai yoni itu adalah Dewi Uma atau Dewi Parwati. Nah, Uma atau Parwati itu adalah sebutan untuk istri Dewa Siwa. Oleh karena itu istri itu kalau dalam bahasa Sanskerta namanya sakti ya, sakti Siwa ya. Perempuan itu disebut dengan sakti. Mengapa disebut dengan sakti? Karena dalam keyakinan Hindu, khususnya Hindu sekte Siwa, pusat tapi tidak hanya itu ya, di Buddhis pun juga sama ya. Terutama di aliran tantra, bahwa pusat kekuatan, pusat energi itu tidak pada pria tapi pada wanita. Bahkan ada sebutan bahwa tanpa saktinya, tanpa istrinya, tanpa perempuannya, laki-laki itu bagai bangkai ya, bagai kertas yang basah. Jadi dia tidak berenergi, jadi kehilangan energi. Nah ini, jadi
Ini sebenarnya menggambarkan perempuan, menggambarkan Dewi Uma atau Dewi Parwati, tapi sama sekali tidak ada figur figur dewinya. Jadi, nah oleh karena itu simbolik ya, berbentuk simbolik ya. Ini adalah simbol feminin ya, simbol feminin, simbol perempuan, simbol sakti istri, yaitu istri Dewa Siwa, yaitu Dewi Parwati. Nah, jadi sekali lagi, kemudian apa fungsinya? Kenapa ada cerat ini, ada saluran air? Jadi di dalam satu upacara ada tradisi untuk mengucurkan air. Ya, jadi kalau ini nanti dipadu dengan lingga, air dikucurkan lewat lingga, kemudian, nah karena kenapa ini kemudian diberi kayak ring gitu ya, keliling agak ditinggikan supaya airnya tidak meluber. Nah, lalu kemudian mengalir lewat sini, dan lewat cerat itu. Nah, nanti biasanya ditadah cerat. Bahkan kalau di candi kadang-kadang nggak ditadah. Dari sini itu dibuat pipa, diberi pipa dari perunggu atau dari aluminium, terus sampai tembus di lantai candi, ya. Di lantai terus dibuat saluran bawah tanah, keluarnya di luar candi. Seperti di Candi Singasari nanti air itu tidak ditadah di bawah sana, tapi ditadah di luar, di sisi luar dari kaki candi gitu ya, di sisi luar dari kaki candi. Ada juga yang semacam itu, tapi intinya sebenarnya sama. Jadi untuk mengalirkan air. Nah, yang menarik perhatian kita itu begini, sebenarnya air yang dikucurkan ini ya air biasa, air propan, jadi bukan air yang suci, air biasa. Tetapi setelah melalui proses ini ya, dikucurkan lewat lingga, kemudian mengalir, dan kemudian terus mengucur turun itu lewat yoni, air yang propan itu kemudian berubah menjadi air yang suci. Sebutannya tidak lagi banyu atau air atau wai dan seterusnya, tapi sebutannya adalah tirta, air suci. Jadi dengan demikian lingga yoni itu mempunyai fungsi untuk media sakralisasi, persucian air ya. Jadi mula-mula air biasa, tapi setelah melalui media sakral yang berupa lingga dan yoni, air yang keluar itu sudah tidak lagi air biasa, bukan lagi air yang profan, tapi air yang sakral. Sebutannya tidak lagi banyu, tapi tirta. Nah, tirta. Nah, air suci ini dibutuhkan baik dalam kaitan dengan kesuburan atau dipakai juga untuk kepentingan upacara. Jadi memang dalam upacara Hindu, upacara Buddhis, air suci itu penting gitu. Bahkan di dalam mitologi Hindu itu dikatakan bahwa para dewa itu tidak mau datang ke tempat upacara jika tidak ada dua perlengkapan, yaitu air dan api. Ya, jadi air api itu jadi prasyarat. Nah, airnya itu air suci ya, yang air sucinya itu bisa diproses, disakralisasikan lewat media yang berupa lingga dan yoni. Karena itu lingga dan yoni itu penting artinya ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian satu lagi ya, cerat ini ya, ceratnya kalau ini ditata ya, ditempatkan di satu tempat, cerat ini lazimnya mengarah ke utara ya. Oleh karena itu kalau Monas ini adalah lingga yoni, berarti ceratnya itu di utara, mengarah kemana? Istana Negara. Jadi ditembaknya itu Istana Negara, sehingga Istana Negara itu seperti dikucuri air suci, dikucuri tirta ya. Ini ya, bisa-bisanya yang buat Monas itu. Jadi secara simbolik kena itu ya. Jadi kita melihat jelas di sini bahwa Monas ini memang dia posisinya tidak, sumbunya agak miring gitu. Tembakannya kemana itu? Tembakannya tepat ke Istana Negara. Jadi memang disebut-sebut ini di depan menghadap Istana Negara. Yang menghadap itu sebenarnya adalah ceratnya ini. Ya, ceratnya utamanya ke utara. Jadi kalau ke candi itu di relung sisi utara, di mana di relung sisi utara itu ditempatkan Durga. Ya, Durga juga istri Dewa Siwa, tapi dalam bentuk yang lebih demonik ya. Jadi memang yoni itu perempuan ya, feminin ya. Oleh karena itu mengapa cerat itu dihadapkan di utara, karena di relung utara itu ditempatkanlah sakti Dewa Siwa, istri Dewa Siwa yang berbentuk Durga. Nanti saya beri gambar kalau itu ditempatkan di candi. Nah, kemudian di atasnya ya ini, kenapa ada lubang? Karena pada lubang ini ditancapkan sesuatu ya, ditancapkan sesuatu. Jadi ada yang ditancapkan di situ. Yang ditancapkan sesuatu sebagai pasangan dari
Joni itu adalah lingga. Nah ini lingganya. Nah, duduk juga boleh ya. Daripada berdiri, wah ini seperti selamatan ini. Seperti selamatan orang Jawa. Nah ini adalah lingga ya. Ini adalah lingga ya. Untuk saya tadi sempat gambar dari buka nanti dilihat ya. Nah ini keseluruhan ya lingga secara keseluruhan. Nah secara keseluruhan lingga itu terbagi atas tiga bagian. Bagian itu istilah Sanskritnya baga. Karena itu lingga itu terdiri atas tribaga, 3 bagian. Tribaga. Ada ini 1, 2, 3. Masing-masing baga bentuknya beda-beda. Baga yang paling atas ya, bagian yang paling atas itu berbentuk silindris ya, berbentuk silindris. Sebutannya adalah Siwa Baga. Ini sebagai simbol dari Dewa Siwa. Jadi simbol dari Dewa Siwa. Karena itu sebutannya Siwa Baga. Nah, pada bagian yang silindris itu, yang agak ke atas, itu seringkali ada pahatan yang berbentuk. Nanti akan kita lihat nanti apakah di Museum Nasional kita masih bisa melihat ini. Ini sebutannya adalah Brahma Sutra. Nah, mohon maaf, lingga ini kan simbol dari kemaluan, ya. Jadi yang bagian ini itu adalah ujung penis, ya gitu ya. Nanti kita akan bisa melihat juga kebetulan di Museum Nasional itu ada lingga yang berbentuk palus, berbentuk kemaluan laki-laki, ya. Nah, bagian ini adalah ujung penisnya, gitu ya. Ujung penisnya ini di bagian yang Siwa Baga yang berbentuk silindris. Ini yang bagian yang pertama. Nah, di bawah Siwa Baga, ya, di bawah Siwa Baga yang berbentuk silindris itu persegi 8, ya. Selalu itu ya, persegi 8. Ini formula ya, persegi 8. Sebutannya adalah Wisnu Baga. Ini simbol untuk Wisnu. Nah, kalau yang silindris itu simbol untuk Siwa, ya. Nah, yang bagian paling bawah itu segi 4. Sebutannya Brahma Baga. Gampangnya kenapa kok segi 4? Karena Dewa Brahma itu punya apa yang disebut catur kepala. Kepalanya 4. Depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang. Ini segi 4. Jadi dengan demikian secara keseluruhan lingga yang terdiri atas 3 bagian itu ya, lingga yang terdiri atas 3 bagian itu sebenarnya menggambarkan Trimurti, iya tak? Ada Siwa itu yang silindris, kemudian Wisnu yang persegi 8, dan Brahma yang segi 4. Tetapi juga walaupun ini sebenarnya menggambarkan Brahma, menggambarkan Trimurti ya, tapi secara keseluruhan ini diklaim sebagai simbol Siwa, ya. Jadi dalam agama Hindu sekte Siwa itu superlatif, gitu ya. Jadi melebihi dewa-dewa yang lain ya. Jadi walaupun sama-sama dewa utama ya, Brahma, Wisnu, kemudian Siwa, tapi ada superlatif dari Siwa. Bahkan ada mitologi ya. Yang menggambarkan superlatif Siwa itu, misalnya ada kitab Purana. Jadi kitab Purana yang namanya Lingga Purana ya. Ini mengkisahkan tiba-tiba dari permukaan tanah itu menyembul lingga ya, batu yang berbentuk silindris. Nah, batu itu makin tinggi naik terus ke arah langit. Nah kemudian inilah yang peristiwa luar biasa ini menimbulkan penasaran dari 2 dewa lainnya, Dewa Wisnu dan Brahma. Ini apa itu ya, apa? Nah, Dewa Brahma dengan kendaraannya yang berupa Hamsa, Dewa Brahma naik angsa, itu naik ya. Ini sampai sejauh mana lingga itu naik ke atas, ke langit itu, ngejar terus makin tinggi, tetap naik saja dan akhirnya tak terkejar oleh Brahma. Nah, kemudian Dewa Wisnu mengubah dirinya menjadi Waraha. Waraha itu babi hutan ya, babi hutan ya, dengan dengan culanya, dengan mulutnya itu babi hutan itu menggali tanah, gali terus. Ini sampai seberapa pangkalnya, gali terus, gali sampai dalam juga tidak ketemu. Lalu
Dewa Brahma dan Dewa Wisnu bertanya, kamu siapa? Akulah Siwa. Gitu. Nah, jadi ini ada superlatifnya ya. Jadi makanya walaupun ini sebenarnya Trimurti, tapi secara keseluruhan ini seringkali disimbolkan sebagai Siwa. Dan ini adalah salah satu bagian dari suatu sepasang ya, satu entitas, yaitu apa yang kemudian kita sebut sebagai lingga dan yoni. Nah, inilah lingga yang di dalam bahasa Sanskerta seringkali juga ditambah M, jadi linggam gitu ya. Tapi seringkali kita menyebutnya lingga sebagai simbol dari Dewa Siwa, sebagai pasangan dari Dewi Uma atau Dewi Parwati. Jadi sekali lagi terdiri atas 3 bagian itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika kemudian berpasangan. Nah, jadi ini ketika lingga dan yoni itu berpasangan. Tapi sebelum ke sana, ternyata tidak semua ya, tidak semua yoni ya. Tidak semua yoni itu di atasnya itu lingga. Ada yoni itu yang difungsikan, dimanfaatkan itu sebagai tempat untuk semacam pedestal ya. Jadi tempat untuk meletakkan arca ya. Jadi yang ada di sini di kotak persegi yang di permukaan sini ditempatkanlah arca. Jadi arca dengan pedestal berbentuk yoni. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi kalau ada arca ya, terutama arca-arca Hindu ya, Siwa ya. Kalau di sini ditempatkan arca, maka arca itu dianggap serupa dengan yoni, serupa dengan lingga, dan pedestalnya itu serupa dengan yoni, sehingga bukan lingga dalam hal ini, arca dan yoni itu juga sebenarnya menggambarkan tentang penyatuan antara unsur maskulin dan unsur feminin itu ya. Tapi kadang juga yoni itu tidak seperti ini bentuknya ya. Ada yang hanya silindris dan kemudian segi 4 tanpa segi 8. Bahkan silindrisnya itu tidak lurus gini, agak seperti pentungan, agak mendol di atas. Nah, yang semacam itu, jadi itu ditancapkan di yoni kemudian ditempatkan di titik tertentu. Itu seringkali berupa apa yang disebut dengan batu sima. Batu sima itu semacam patok ya. Jadi pada masa lalu itu ada anugerah dari raja itu kepada desa tertentu lewat pimpinan desa itu atau lewat rohaniawan yang ada di desa itu mendapatkan anugerah perdikan. Sebutannya desa kalau itu desa menjadi desa sima atau desa swatantra. Desa itu otonom, terutama otonom dalam hal mengelola pendapatannya sendiri dari sektor pajak. Jadi pajak tidak disetorkan ke pemerintah pusat, tapi dikelola sendiri oleh warga yang bersangkutan, oleh pimpinan desa yang bersangkutan. Antara lain, sepertiga dari hasil pajak itu umumnya dipakai untuk penyelenggaraan upacara di bangunan suci. Nah, pada tanah yang kita sebut sebagai tanah perdikan, misalnya tanah perdikannya segini, itu diberi patok-patok ya, patok-patok. Jadi batasnya menjadi jelas ya. Misalnya di sini ada diberi patok, di sini diberi patok, di sini patok. Nah, patoknya itu berupa batu sima ya, batu sima. Jadi itu bisa berupa batu sima seperti kayak lingga, tapi bentuknya hanya silindris dan segi 4 tanpa ini ya. Itu segi 4 itu ditancapkan pada yoni, ditempatkan di sudut-sudut. Jadi kalau ada batu-batu sima semacam itu berarti ada 4 misalnya, maka yang di antara itu, di sudut-sudut itu, yang di dalamnya itu merupakan desa perdikan atau tanah perdikan ya. Nah, luasnya bermacam-macam tergantung pada seberapa luas tanah itu yang dianugerahkan. Karena itu di dalam prasasti yang biasanya memuat tentang desa perdikan itu mesti disebut berapa luasnya ya, berapa luasnya, berapa ukuran keluasan tanah itu ya. Kalau itu sebidang tanah, tapi kalau itu seluruh desa berarti ya semua wilayah desa yang bersangkutan. Baik, kita geser sekarang ketika itu dipadukan. Jadi bisa begitu ya. Jadi lingga dan yoni itu dipadukan. Jadi tidak terpisah satu persatu, yaitu ini paduan ya. Di atas ini lingga, kemudian terlihat ini yang segi 4 itu menancap pada lubangnya yoni ya. Jadi menancap pada lubang yoni, sehingga yang terlihat itu seringkali hanya tinggal segi 4 dan segi 8 dan silindrisnya. Segi 4 itu masuk ke dalam lubang yoni. Ini ketika lingga menancap pada yoni. Jadi lingga itu adalah
simbol Dewa Siwa ini adalah maskulin, ini laki-laki ya. Kemudian Yoni itu adalah simbol Dewi Uma atau Dewi Parwati. Ini adalah kategorinya adalah feminin itu ya, sehingga persatuan antara lingga dan yoni, integrasi antara lingga dan yoni itu adalah penyatuan antara siwa yang maskulin dengan yoni sebagai simbol dari Uma atau Parwati yang feminin. Nah, penyatuan dari keduanya, kesatuan dari keduanya ini memiliki beberapa kandungan makna. Makna yang pertama adalah makna yang berkaitan dengan kesuburan. Oleh karena itu, lingga dan yoni itu acap dipuja sebagai media untuk ritus kesuburan, upacara kesuburan. Kesuburan apa? Bisa kesuburan anak. Jadi dipuja oleh orang-orang yang menginginkan keturunan ya, lama Anda punya keturunan, kemudian menginginkan keturunan, itu kemudian menjadikan lingga dan yoni itu sebagai media untuk kesuburan. Tapi kesuburan itu bisa kesuburan tanaman ya. Oleh karena itu kita acap kali menjumpai adanya lingga dan yoni itu di sekitar persawahan. Ya, biasanya ada lingga yoni, kemudian tidak jauh dari lingga yoni itu ada tumpang batu gitu ya. Kemudian juga ada batu dakon. Karena batu dakon itu dulu digunakan untuk menghitung waktu, terutama waktu tanam gitu ya. Pakai media lubang-lubang dakon itu. Dan kadang-kadang di sekitar lubang-lubang dakon itu ada garis-garis dengan tanda-tanda tertentu. Ini perhitungan waktu pawukon itu untuk menentukan kapan masa tanam dan sebagainya. Jadi kita punya itu ya, punya perhitungan kalau di Jawa namanya pranoto mongso gitu ya. Jadi menghitung waktu terutama untuk kepentingan pertanian. Itu batu dakon. Nah, kadang-kadang juga di sekitar itu ya, sekitar media kesuburan itu ada bangunan berbentuk miniatur batu yang berbentuk bangunan. Bangunannya itu berbentuk lumbung, miniatur lumbung batu. Nah, itu kita sering kali dapati itu di sekitar persawahan. Nah, itu juga media-media kesuburan ya. Dan ini terus berlanjut ya sampai sekarang di Bali. Karena itu di sekitar persawahan di Bali itu ada pura kecil gitu ya. Nah, pura itu adalah pura yang memang pura para petani yang berharap untuk mendapatkan kesuburan akan lahan pertaniannya. Nah, jadi lingga yoni itu bisa saja dipuja secara khusus terutama oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kesuburan, baik kesuburan keturunan anak atau kesuburan bagi tanamannya atau binatang ternaknya supaya bisa berbiak. Nah, kemudian ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lingga dan yoni itu kalau disatukan ini secara simbolik itu bermakna kekuatan yang tertinggi. Jadi kekuatan yang tertinggi itu apabila unsur feminin dan unsur maskulin itu menyatu ya, menyatu. Itu kekuatan yang tertinggi. Itu adalah pusat energi. Oleh karena itu seringkali juga lingga dan yoni itu ditempatkan di satu bangunan suci di pusat kerajaan sebagai apa? Diposisikan sebagai apa? The Lingga Kingdom itu ya. Jadi itu lingga kerajaan. Pusat energi kerajaan ada di situ ya. Oleh karena itu konon kalau ada serangan terhadap satu kerajaan dan ada penjarahan, yang dijarah bukan hanya harta bendanya, yang dijarah bukan hanya tahtanya, yang dijarah bukan hanya wanitanya, tapi yang dijarah itu lingganya gitu ya. Karena kalau sudah kehilangan lingga itu sudah tidak punya power. Nah, gitu. Ada satu prasasti, ini justru prasasti di Champa ya, di Vietnam itu, yang di dalamnya memberitakan tentang adanya serangan Singasari di era Kertanegara itu terhadap Champa. Dan dalam serangan itu prajurit dari Singasari itu menjarah lingga yang ada di Champa. Nah, ini ada satu film yang agak muda ini ya, film Indiana Jones yang lingga emas itu ya. Jadi begitu lingga itu diambil dari kampung itu ya, masyarakatnya adalah pelaku. Dulu itu ada pemujaan khusus yang dituju, yang difokuskan pada lingga, namanya lingga puja ya. Dan di jejak-jejak awal di Jawa abad-abad ke-7, ke-8, ke-9 itu indikator lingga puja itu kelihatan. Seperti di Candi Badut misalnya di Malang, candinya nggak gede, tapi lingganya gede. Nah, di Jawa Tengah semacam itu ada. Contoh ya, di Prasasti Canggal itu tua toh, itu 730 Masehi. Itu disebut-sebut Sanjaya
mendirikan lingga di atas bukit namanya Stirangga. Nah, bukit itu bernama Stirangga. Nah sekarang masyarakat itu tidak kenal di mana bukit itu Stirangga, walaupun dia tahu bukit itu. Bukit itu namanya Gunung Bukir. Nah Gunung Bukir itu kan gunung X ya. Karena gunung itu gunung ya, Bukir itu artinya gunung, yaitu gunung-gunung. Seperti apa itu pite ayam itu ya. Jadi pite itu ya ayam, ayam itu ya ayam. Nah, jadi itu sebenarnya adalah pite ayam alas. Nah itu. Atau Sungai Bengawan Solo lah, sungai dan Bengawan yang sama. Nah, jadi candi itu apa? Bukit itu sebenarnya adalah Stirangga, tempat di mana Sanjaya itu menempatkan lingganya di atas bukit, dan di situ ada candi gitu ya, candi Gunung Bukir kan ada di Magelang gitu. Ini contoh ya. Jadi ini adalah lingga kerajaan yang didirikan oleh Raja Gajayana dari Keranjuruhan. Itu juga membuat menempatkan lingga kerajaan, bahkan lingga kerajaan itu disebut dengan ada sebutannya api titik kecuara. Jadi api itu kan sinar ya, api yang ada di balik lingga, sehingga muncul sebutan api putih kecuara, ini dari Putika Iswara. Nah jadi itu contoh-contoh tentang lingga puja. Tapi ketika itu abad-abad 789 lingga itu dipuja dalam wujudnya yang simbolik ya tribaga seperti yang saya gambarkan ini. Nanti muncul lagi lingga puja itu menguat lagi justru di akhir masa hidup Buddha, abad 14, 15 bahkan sampai 16. Tapi tidak lagi naturalis, tidak lagi simbolik, tapi naturalis, betul-betul berbentuk kelamin. Seperti nanti suatu saat ya kita akan bisa explore ya, kunjungan ke Candi Suko, Candi Ceto itu, di mana lingga itu betul-betul digambarkan dalam bentuk kelamin. Bahkan sebagai nanti saya tunjukkan juga di sana ada kelamin itu juga dilengkapi dengan penis bel. Jadi kelindingan-kelindingan di penghujung penis itu untuk meningkatkan kenikmatan seksual gitu ya. Nah, nanti di museum itu ada kebetulan ya itu ya. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi itu ya. Jadi itu lingga yoni ya. Jadi kalau disatukan begitu. Nah, jadi kekuatan tertinggi. Karena ini merupakan kekuatan tinggi pusat energi, maka lingga itu kemudian diposisikan, diyakini sebagai pusat kekuatan gaib, pusat energi dari suatu kerajaan, dan ditempatkan di pusat kerajaan dan kemudian disebut dengan lingga kerajaan. Nah, kemudian lingga itu juga jadi ini ya gambaran lingga dan yoni, sehingga pada masa lalu lingga itu menjadi sangat penting. Baik, ini yang kemudian lagi. Nah, apabila lingga itu ditempatkan dalam suatu bangunan candi, ya ini dalam satu bangunan candi ini saya gambarkan candi Hindu sekte Siwa ya. Candi Hindu itu kan punya beberapa sekte, paling tidak 3 sekte. Ada Shaiva itu yang menempatkan dewa Siwa sebagai dewa utama dalam pemujaan, Vaishnava yang menempatkan dewa Wisnu sebagai dewa utama yang dipuja, atau Brahmanisme yang menempatkan dewa Brahma sebagai dewa utama yang dipuja. Nah ini candi sekte Siwa, Hindu sekte Siwa. Nah pada candi Hindu sekte Siwa, dalam satu bangunan candi itu terdapat tidak hanya sebuah arca, tapi beberapa arca. Paling tidak ada 6 ya, 6. Jadi dan masing-masing itu ditempatkan di dalam ini bilik-bilik ya. Ada bilik yang di luar, jadi kita melihatnya dari luar tubuh candi ya. Ada bilik atau relung itu ya. Ini katakanlah tangganya di sini, pintu utamanya di sini ya. Di kanan kiri itu ada bilik kecil ya. Kemudian di utara ada ya. Kemudian di belakang ada, di selatan ada. Nah, masing-masing itu ditempatkan arca, dan ada juga yang ditempatkan di sini, di tengah ini. Nah, ini bilik yang di tengah itu bilik yang utama. Sebutannya Garbagreha. Garba itu perut. Karena itu ada sebutan kalau bayi itu masih ada di dalam perut, di dalam kandungan ibunya, sebutannya nang jero guwa garbo, di dalam guwa garbo ya. Garbo itu perut. Garbagreha, greha itu kan rumah. Garbagreha itu perutnya rumah. Nah, diibaratkan seperti perutnya rumah. Nah, yang ditampatkan di Garbagreha itu dewa utama. Kalau misalnya ini candi Hindu sekte Shaiva, yang ditempatkan tentu adalah dewa Siwa. Misalnya dalam bentuk lingga dan yoni sebagai simbol kesatuan dewa Siwa dengan istrinya. Atau dewa Siwa yang utama yaitu sebagai Siwa Mahadewa, itu ditempatkan di sini ya, Garbagreha.
Nah, kemudian di depan itu Siwa juga, yaitu Siwa dalam aspeknya sebagai di sini adalah Nandiswara, di sini sebagai Mahakala. Di sebelah utara itu Durga, istrinya, istri Siwa. Di belakang ini adalah Ganesha, anaknya. Nah, kemudian di selatan itu adalah Agastya. Ini adalah seorang resi, murid Dewa Siwa dan sekaligus pebakti. Kalau dalam istilah Sanskrit namanya Bhakta Siwa. Nah, jadi dengan demikian dalam candi Hindu sekte Siwa yang ditempatkan di dalam relung-relungnya atau bilik-biliknya itu sebenarnya adalah Siwa Family. Dan kembali pada Lingga Yoni itu ditempatkan itu di bilik yang paling utama, di Garbhagraha yang di tengah. Nah, karena yang di tengah sekali lagi yang ditempatkan yang di tengah itu Istadewata, dewa utama yang dipuja. Berarti di antara dewa-dewa yang lain yang ada di candi ini yang utama ini Istadewata, Lingga dan Yoni. Nah, ini kalau candi itu candi Hindu sekte Siwa. Apakah satu bangunan candi itu selalu Lingga Yoni itu disertai dengan dewa-dewa yang lain? Tidak. Ada bangunan tunggal yang ada bangunan yang hanya digunakan untuk memuja dewata tunggal, hanya Lingga Yoni aja. Seperti misalnya bangunan kecil yang di pinggir sawah itu Durga, Ganesha, Agastya tidak perlu ada, karena yang di itu hanya bangunan suci khusus untuk apa yang disebut dengan lingga puja, ya, khusus untuk memuja lingga, karena kepentingannya juga khusus, kepentingannya untuk kesuburan. Nah, baik. Kemudian sekarang yang ini, ya, saya buat gambar ya. Seringkali juga kita mendapatkan adanya gambaran termasuk di relief. Ini adalah gambaran lingga yang kemudian disertai dengan ini. Ini adalah api, sinar, flame, ya, flame. Jadi ini cahaya, ya. Jadi lingga yang bercahaya, ya. Sebutan untuk cahaya itu adalah praba, ya. Ini lingga. Jadi ini adalah praba yang sinar yang terpancar dari lingga. Inilah yang di dalam prasasti Kanjuruhan dari kerajaan Kanjuruhan 760 Masehi itu sebutannya api Putikeswara, ya, api Putika Iswara. Jadi apinya itu adalah ini kan flame, ya, cahaya. Nah, ada sebutan lain karena ini praba, ini lingga, sebutannya adalah Prabalingga, ya, Prabalingga yang dalam sebutan Jawa Baru menjadi Probolinggo. Nama kota, nama kabupaten yang ada di Jawa Timur, ya. Ada juga Purbalingga, Lingga Purba, ya, itu ya. Yang sekarang juga nama satu daerah yang ada di Jawa Barat. Jadi sekali lagi lingga-lingga semacam, ada pulau di dekat Bangka namanya Pulau Linggo dan seterusnya. Ada gunung di sekitar Trenggalek itu namanya Gunung Linggo. Jadi memang gunung itu sebenarnya tidak tinggi banget, tapi menjulang begini. Nah, itulah yang seringkali disebut dengan Lingga Parwata. Parwata itu artinya gunung. Jadi karena gunung itu menjulang tinggi, maka itu menjadi lingga alam. Ya, jadi pemujaan ditujukan ke situ. Itu seperti lingga puja juga, ya. Tapi lingganya alam, berupa gunung yang menjulang tinggi, dan di tempat-tempat tertentu kita lihat seperti itu. Nah, gunung-gunung semacam itu biasanya jadi titik pengkiblatan. Jadi kalau di Islam itu kalau sholat itu kan ada kiblat, itu titik orientasi di dalam upacara, ditembakkan di puncak dari Lingga Parwata yang berupa gunung suci itu. Nah, ini sedikit gambaran pengantar saja tentang Lingga dan Yoni. Nah, sedikit ya, senyampang kita berada di sini di Monas. Ini luar biasa, ya. Lapangan ini seringkali disebut dengan ini pusatnya Indonesia. Jadi titik sentrumnya Indonesia itu dalam bentuk tanah lapang ya di sini, ya. Ya. Ini kalau di Jawa ya kayak alun-alun itu, ya. Jadi di sekitar pusat pemerintahan itu ada tanah lapang. Di sekitar tanah lapang itu salah satu komponennya yang penting itu tentu adalah rumah pimpinan, ya. Pimpinan kalau itu daerah, kabupaten ya pimpinan kabupaten, kalau itu kadipaten yang tempat tinggal adipati gitu, kalau itu Tumenggung tempat tinggalnya Tumenggung, kalau itu tanah pendidikan yang Islam itu rumah kiai gitu, ya. Ada tanah lapang yang kemudian disebut alun-alun. Ini mirip dengan alun-alun, ya, mirip dengan alun-alun. Ini Medan Merdeka, hanya saja sebutannya tidak alun-alun Jakarta tapi Medan Merdeka. Nah, tapi ini semacam alun-alun karena Istana Negara ada di utara, gitu, ya. Dan di sekitarnya itu tempat-tempat yang penting. Nah, satu hal yang menarik di titik sentrum dari Istana di lapangan Merdeka itu kemudian didirikan apa yang disebut dengan monumen, ya.
Dan ini karena nasional, dan sebutannya monumen nasional atau disingkat dengan Monas. Dan ada simbol yang ada di titik sentrum itu sekarang kita sebut sebagai Wiku Monas. Kalau di alun-alun itu titik sentrumnya kan pohon beringin yang diberi pangkat, sebutannya ringin kulung ya. Nah, ringin kulung sebagai simbol tentang kalau pohon beringin itu kan pohon keinginan ya, karena pohon beringin itu berasal beringin itu dari kata ingin itu apa ya. Nah, pohon itu taruh ya. Jadi pohon beringin itu sebenarnya kalpataru, pohon keinginan. Nah, di sini, nah ini, lalu apa bentuk tubuhnya apa? Bentuk monumen di lapangan Merdeka itu apa? Nah, di beberapa negara monumen-monumen nasional itu punya itu ya, ada Eiffel misalnya gitu ya. Nah, di sini berbentuk seperti yang kita lihat ya, kita lihat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat mungkin nanti teman-teman juga sudah baca ya tentang bagaimana latar pembangunan ini. Latar pembangunan ini sebenarnya mulai muncul itu ketika pasca pusat pemerintahan itu dikembalikan dari Jogja ke Jakarta. Memang sempat ada pemerintahan darurat pusat pemerintahan Indonesia itu direlokasi di Jakarta. Karena itu ada istana presiden di sekitar Malioboro. Nah, pasca itu, jadi ini pasca perang kemerdekaan ya, antara tahun 45, 48, 49, ibu kota dikembalikan ke Jakarta. Nah, setelah ibu kota dikembalikan ke Jakarta inilah muncul gagasan untuk membuat satu monumen yang menandai kejuangan bangsa Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan. Dan monumen itulah yang kemudian karena ini nasional ya, nasional, maka monumen itu disebut dengan monumen nasional. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, monumen nasional ini sebenarnya pembuatan monumen nasional itu digagas oleh siapa? Nah, saya ini bukan pendapat saya hanya mengutip saja. Jadi monumen nasional itu yang menarik gitu ya. Ternyata penggagasnya itu bukan pejabat tinggi negara, bukan presiden, bukan menteri, bukan seperti sekarang misalnya anggota dewan dan sebagainya, tapi penggagasnya itu adalah orang biasa ya. Jadi kalau kita lihat pernah ada di harian Kompas itu mantan gubernur Jakarta menyebut bahwa penggagas tugu ini, tugu Monas itu atau monumen nasional itu justru orang biasa, orang swasta gitu ya, orang swasta. Jadi penggagasnya ya, bukan berarti yang menggambar bentuknya ya. Jadi penggagas bahwa di pusat kota, di pusat di Jakarta, di tengah-tengah Jakarta itu perlu ada monumen gitu. Nah, penggagasnya itu seorang biasa, seorang pegawai orang swasta ya, rakyat biasa. Nah, gagasan inilah yang kemudian berdasar gagasan itu kemudian dibentuk komite ya, komite untuk membuat tugu monumen nasional gitu ya. Dan untuk gambar itu sampai 2 kali kan diadakan lomba gitu ya, diadakan sayembara. Nah, yang pertama itu pengikut pesertanya tidak begitu banyak gitu, hanya sekitar 70-an, dan kemudian keluar seorang pemenang itu Frederick Silaban gitu. Itu menggagas monumen nasional itu dengan sangat luar biasa besar gitu ya, sangat megah besar. Tapi persoalan pada waktu itu ini kan tahun 60-an ya, 61 sekitar 60 ya, memasuki 61 ya. Ini kan kesulitan ekonomi karena pasca perang kemerdekaan itu terjadi kesulitan tahun 55 dan seterusnya, itu kesulitan ekonominya sampai tahun 60-an, sehingga rancangan besar dari Frederick Silaban itu akhirnya tidak memungkinkan untuk direalisasikan. Bahkan Soekarno meminta agar Frederick Silaban itu memperkecil, dibuat lebih kecil saja, tapi Frederick Silaban mengatakan nggak mau membuatnya lebih kecil, kalau mendingan tunda saja sampai ekonomi Indonesia membaik. Nah, kemudian Soekarno akhirnya tidak menggunakan rancangan sepenuhnya dari rancangan Silaban itu, kemudian meminta arsitek lain ya untuk
apa itu untuk Darsono ya untuk ikut menuangkan menjadi suatu gambar. Dan Soekarno berpesan bahwa monumen ini hendaknya memiliki muatan kultural, dan muatan kultural itu diambil dari khasanah budaya Nusantara, dalam hal ini adalah Lingga dan Yoni. Itulah yang kemudian oleh Darsono kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan. Monumen ini terdiri atas dua bagian. Bagian yang teramat seperti obliks itu ya, yang di atas itu ya, yang berbentuk persegi, tapi semakin ke atas semakin mengecil gitu ya, dan kemudian dimahkotai oleh api ya, yang dari lempengan-lempengan emas yang menggambarkan semangat yang bernyala-nyala dari para pejuang Nusantara. Ini bagian yang pertama, tinggi itu kurang lebih 117 meter gitu ya. Nah, kemudian bagian yang di bawah itu yang tidak terlalu tinggi, itu yang seringkali disebut cawan ya, cawan. Nah, kalau obliks itu secara simbolik menggambarkan lingga, secara simbolik menggambarkan lingga, maka cawannya yang di bawah itu sebenarnya menggambarkan Yoni. Oleh karena itu secara keseluruhan Museum Nasional, Monumen Nasional yang disebut Monas ini menggambarkan penyatuan antara Lingga dan Yoni. Nah, kembali pada apa yang saya sampaikan tadi, karena ini ditempatkan di depan Istana Negara, di lapangan yang menjadi titik sentrum dari pusat pemerintahan, maka Monas itu mengingatkan kita pada konsep The Lingga Kingdom gitu ya. Lingga kerajaan yang ditempatkan di pusat kerajaan, yang konon dulu kalau Lingga Kingdom itu adalah pusat energi. Karena itu spirit dari Monas, terutama dari dari apinya, ini sebenarnya bukan hanya kejuangan yang bernyala-nyala, tapi ini juga memberikan simbol tentang adanya power ya, kekuatan, energi ya, energi yang selalu bernyala. Nah, kemudian yang terakhir bahwa dengan Lingga dan Monas ini juga seringkali dimaknai, selain ini dimaknai sebagai The Lingga Kingdom, dimaknai Lingga dan Yoni ya, ini juga bisa bermakna kesuburan. Ini mirip juga dengan apa yang di Jawa itu, apa yang dilakukan para petani Jawa ini berupa lesung atau lumpang batu dengan alunnya. Nah, jadi ini adalah yang lingganya itu, yang obliks itu adalah alunnya, penumbuknya, sementara cawannya itu adalah alat tubuh. Nah, mengapa itu menggambarkan alu dan lumpangnya atau lesungnya? Karena salah satu pencaharian yang penting selain bahari dari masyarakat Jawa itu adalah pertanian, dan kesuburan itu merupakan satu hal yang penting untuk keberdayaan pertanian. Saya kira itu ya. Nanti Mas Ade bisa menambahkan lagi di Museum Nasional ya, kita dialogkan di sekitarnya. Terus kenapa kemudian ini porosnya agak menceng gitu ya. Jadi yang pasti ke utara itu nembaknya Istana Negara, nggak tahu ke selatan itu yang mana. Itu kalau ditembakkan nanti teman-teman bisa melihat sendiri di selatan ini, di dari poros ini ketemunya apa. Terima kasih. Saya kira itu Mas Ade. Ibu Bapak, mari kita masuk ke dalam Monasnya itu.